Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang attitude dan job satisfaction. Nah, langsung saja masuk ke pengertiannya. Apa sih itu yang dimaksud dengan attitude? Attitude secara teori merupakan pernyataan evaluatif atau penilaian tentang suatu objek, seseorang, atau peristiwa. Di dalam attitude sendiri ada 3 komponen utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada komponen kognitif, yang kedua efektif atau feeling, dan yang ketiga ada behavior atau action. Kognitif sendiri itu merupakan segmen, opini atau keyakinan dari suatu sikap. Yang kedua ada efektif atau feeling. Nah, feeling ini merupakan segmen emosional atau perasaan dari suatu sikap. Nah, yang terakhir ada behavior atau action. Action ini yaitu niat berperilaku dengan cara tertentu terhadap diri seseorang. Apakah perilaku selalu mengikuti dari sikap? Seorang peneliti, Leon Festiger, berpendapat bahwa sikap mengikuti perilaku. Contohnya, mungkin teman Anda secara konsisten berpendapat bahwa kualitas mobil Amerika Serikat tidak sebanding dengan impor dan secara konsisten bahwa dia tidak akan pernah memiliki apapun selain mobil Jepang atau Jerman. Tapi ayahnya malah memberinya Ford Mustang model terbaru dan tiba-tiba berkata bahwa mobil Amerika Serikat tidak terlalu buruk. Festinger berpendapat bahwa segala bentuk inkonsistensi membuat tidak nyaman dan oleh karena itu individu akan berusaha untuk menguranginya. Mereka akan mencari keadaan stabil yang merupakan denominasi minimum. Apa sajakah sikap kerja yang utama? Dalam perilaku organisasi telah melihat beberapa sikap, yaitu yang pertama kepuasan kerja atau job satisfaction. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan yang positif mengenai pekerjaannya. Sedangkan seorang dengan level pekerjaan yang rendah memiliki perasaan yang negatif. Yang kedua, keterlibatan kerja atau job involvement. Sejauh mana seseorang mengidentifikasi diri dengan pekerjaan, berpartisipasi aktif di dalamnya, dan menganggap kinerja penting untuk harga diri. Yang ketiga, komitmen organisasi atau organisation commitment. Dalam komitmen organisasi, seorang pekerja mengidentifikasi sebuah organisasi, tujuan serta harapannya untuk tetap menjadi anggota. Yang keempat, dukungan organisasi yang dirasakan. Sejauh mana karyawan percaya bahwa organisasi menghargai kontribusi mereka dan peduli dengan kesejahteraan mereka. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang kepuasan kerja. Kepuasan kerja karyawan adalah keadaan emosional karyawan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap pekerjaannya. Berikutnya kita akan membahas tentang mengukur kepuasan kerja. Ada 2 pendekatan yang populer. Yang pertama, peringkat global tunggal adalah jawaban atas satu pertanyaan seperti semua hal dipertimbangkan, seberapa puaskah Anda dengan pekerjaan Anda? Responden melingkari angka antara 1 dan 5 pada skala dari sangat puas hingga sangat tidak puas. Metode kedua, penjumlahan aspek pekerjaan lebih canggih. Ini mengidentifikasi elemen kunci dalam pekerjaan seperti sifat pekerjaan, pengawasan, gaji sekarang, peluang promosi, dan hubungan dengan rekan kerja. Responden menilai ini pada skala standar dan peneliti menambahkan peringkat untuk menciptakan sektor kepuasan kerja secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa penyebab terjadinya kepuasan kerja. Dalam hal kepuasan kerja, Glimmer menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah kesempatan untuk maju, keamanan kerja, gaji, kondisi kerja, aspek sosial dalam pekerjaan, komunikasi, dan fasilitas.
Selanjutnya kita akan membahas dampak puas dan tidak puas karyawan di tempat kerja. Yang pertama, dampak puas karyawan. Kepuasan kerja pegawai berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pegawai. Hal ini menandakan semakin tinggi kepuasan kerja karyawan, maka pegawai akan menunjukkan kinerja terbaiknya. Selanjutnya, dampak tidak puas karyawan, yaitu dengan menurunnya produktivitas dan penurunannya bisa lebih buruk, yaitu menimbulkan kerugian. Dampak keduanya adalah keluarnya pegawai. Biasanya karyawan yang tidak puas tidak akan berpikir dua kali untuk meninggalkan sebuah perusahaan. Selanjutnya, konsekuensi ketidakpuasan karyawan. Yang pertama keluar, yang kedua suara, yang ketiga loyalitas, dan yang keempat menelantarkan. Selanjutnya, hasil yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, kepuasan kerja dan prestasi kerja. Kepuasan kerja mempunyai arti penting bagi karyawan maupun perusahaan, terutama untuk menciptakan keadaan positif di lingkungan kerja perusahaan. Sementara itu, prestasi kerja atau kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan yang telah dirumuskan. Selanjutnya, kepuasan kerja dan OCB. OCB atau Organizational Citizenship Behavior merupakan perilaku yang dilakukan seseorang di luar tugas pokok. Salah satu yang dapat mempengaruhi OCB adalah kepuasan kerja. Orang yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi dengan suasana hati yang baik, mereka akan lebih mungkin untuk terlibat dalam OCB. Berikutnya, kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Lingkungan kerja yang baik akan menciptakan karyawan yang puas terhadap perusahaan dan berakibat pada kinerja karyawan yang lebih baik. Karyawan yang puas kemudian juga akan memberikan pelayanan jasa yang baik dan optimal kepada konsumen sehingga konsumen atau pelanggan merasa puas. Berikut kepuasan kerja dan absen. Tentu saja masuk akal bahwa pekerja yang tidak puas lebih cenderung meninggalkan pekerjaannya. Tetapi faktor-faktor lainnya mempengaruhi itu. Saat sejumlah pekerjaan tersedia, para pekerja yang tidak puas memiliki tingkat absen yang tinggi. Begitupun sebaliknya. Slide berikutnya adalah kepuasan kerja dan penyimpangan di tempat kerja. Ketidakpuasan kerja dan hubungan antagonis dengan rekan kerja memprediksi beragam perilaku yang tidak diinginkan organisasi, termasuk penyalahgunaan zat terlarang, mencuri di tempat kerja, sosialisasi yang kurang, dan keterlambatan. Untuk secara efektif mengendalikan konsekuensi yang tidak diinginkan dari ketidakpuasan kerja, para pekerja harus mencari sumber masalah ketidakpuasan dibandingkan mencoba untuk mengendalikan respon-respon yang berbeda. Baiklah, kita langsung saja masuk ke studi kasus. Pada kasus kali ini kami mengambil kasus di PT Maju Jaya yang akhir-akhir ini menghadapi masalah karena harapan perusahaan tidak sesuai dengan kenyataan. Hasil yang diperoleh perusahaan masih di bawah target yang telah direncanakan perusahaan. Dengan kata lain, produksi perusahaan tidak meningkat, bahkan ada kecenderungan menurun. Faktor penyebab penurunan produktivitas, terutama bila ditinjau dari segi karyawan, bagian produksi dapat diidentifikasi menjadi faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal adalah alat-alat produksi, lingkungan kerja, rekan kerja, dan sistem pola pengaturan waktu kerja. Adapun faktor internalnya adalah suasana hati, motivasi, kebutuhan, dan sikap kerja. Kecenderungan penurunan produktivitas perusahaan salah satunya diakibatkan oleh perilaku kerja para pekerjanya yang kurang disiplin, yang ditunjukkan oleh perilaku karyawan yang sering bolos, tertidur saat jam kerja, atau pulang lebih awal dari jam kerja. Oke, berdasarkan uraian teoritis yang telah dikemukakan di atas, terdapat hubungan positif antara kepuasan kerja karyawan dengan disiplin kerja karyawan pada bagian sharing di PT Maju Jaya. Semakin tinggi kepuasan kerja karyawan, maka semakin baik disiplin kerja karyawan. Sebaliknya, semakin rendah kepuasan kerja karyawan, maka semakin buruk disiplin kerja karyawannya.
Secara umum, dalam kehidupan sehari-hari, banyak asumsi yang mengatakan bahwa semakin rendah kepuasan yang dimiliki seseorang, maka semakin lemah rasa disiplin yang dirasakannya. Asumsi ini terjadi di dalam penelitian PT Maju Jaya. Ini terbukti dengan adanya korelasi atau hubungan antara kepuasan kerja dan disiplin kerja yang dirasakan para karyawan di dalam saat bekerja. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan diucapkan terima kasih atas perhatiannya.